Bisa dilihat ya? Bisa, Ibu. Oke. Ya. Ini jadi salah satu jenis komoditas pangan hewani kita yaitu daging ya. Daging ini yang kita maksud daging adalah selain daging unggas ya, selain daging unggas. Daging itu kan serabut, terdiri dari serabut-serabut otot yang kalau kita sebut daging berarti sudah dipisahkan dengan tulangnya ya. Kalau kita sebut daging artinya sudah terpisah dari tulangnya. Kalau kita sebut karkas itu masih ada tulangnya ya. Kalau misalkan Anda pergi ke pasar tradisional terutama kalau swalayan mungkin sudah tidak ada lagi karkas ya, atau yang masih menggantung gitu, yang masih menggantung yang nah ini ya, misalkan seperti ini. Nah, ini disebut karkas ya. Kalau hewan-hewan besar yang seperti ini apakah itu sapi, kambing, kuda mungkin ya, kalau itu ada, rusa dan sebagainya, ya modelnya seperti ini ya. Ini dibelah sepanjang tulang belakang jadi dua, kemudian di gantung. Dia kepalanya sudah dipisahkan kepala, jeroan, ya, bagian-bagian di dalam rongga perut ini. Kemudian kaki yang di bawah itu dan ekor ya. Nah, itu sudah dipisahkan jadilah disebut karkas. Tapi kalau daging ya berarti dari karkas ini sudah dipisahkan lagi antara serabut ototnya dengan tulangnya ya. Disebut daging. Jadi yang kita maksud daging di sini adalah dari ternak yang besar ya, selain unggas. Oke. Nah, komposisi daging ini secara umum ya, kalau kita sebut daging gitu biasanya daging sapi. Kalau daging kambing biasanya ada kambing gitu ya. Kayak misalkan kita menyebut tempe. Kalau tempe saja berarti secara umum tempe itu dari kedelai putih. Selain kedelai putih atau kedelai kuning ya. Nah, selain kedelai kuning, tempe yang lain apa? Nah, ada tempe kedelai hitam, ada tempe korobengu, ada tempe dari berbagai macam kacang-kacangan, kacang merah, kacang hijau pun ada ya. Bisa dibuat tempe. Nah, kelazimannya seperti itu ya. Jadi kalau kita sebut selain kedelai kuning, pasti ada tambahan namanya, tempe kedelai hitam, tempe korobengu misalkan. Daging pun demikian. Kalau hanya kita makan apa? Daging misalnya. Kita mau masak daging. Biasanya dari daging sapi. Kelazimannya ya. Nah, tapi kalau misalkan kita ada daging kambing, ada daging kerbau, daging kuda misalkan, biasanya kita sebut di belakangnya. Nah, ini daging sapi kira-kira seperti ini. Apakah pasti tepat seperti ini? Tidak ya. Sapi ada bermacam-macam jenis. Ada sapi Benggala, sapi Australia, sapi macam-macam sapi itu ternyata mempunyai komposisi kimia yang berbeda-beda ya. Mungkin satu sisi proteinnya ada yang lebih tinggi, lemaknya lebih rendah ya. Seperti itu. Nah, ini juga bisa dipengaruhi oleh bahan makanannya kayak manusia ya. Misalkan kita tinggi kita misalkan makanannya selalu makanan-makanan berlemak. Nah, nanti kalau kita diukur misalkan kadar profil lipid kita pasti tinggi. Apakah itu lemak total, kolesterol ya, macam-macam itu komponen-komponen yang ada pada lemak ya, LDL misalkan itu akan tinggi. Nah, begitu juga hewan ya, tergantung dari makanannya apa. Makanya kalau kita lihat nanti kalau Anda mendapat literatur ya, misalkan beberapa macam jenis sapi, dulu saya sampaikan di sini ya. Kalau
itu ternyata berbeda-beda tiap negara. Satu negara tidak hanya satu jenis, ya kayak Indonesia misalnya ada sapi Sumbawa, sapi Benggala itu kayaknya dari India, tapi ya mesti juga sampai ke sini gitu ya. Kalau kita misalkan mengambil ternak dari luar, kemudian dibudidayakan di sini, ya bisa aja. Jadi ternak-ternak itu nanti akan dikembangbiakkan di sini. Nah, tiap-tiap jenis nanti akan berubah komposisi itu. Kalau di misalnya di negara-negara yang lain komponen pangannya itu apa ya, tinggi kandungan apa. Nah, itu akan juga berimbas pada komponen atau komposisi dari gizinya ya, komposisi kimianya. Nah, jadi nanti jadi kadar per 100 gram itu menjadi berbeda-beda, tetapi secara umum ya tidak terlalu tinggi ya. Nah, turun ya sekitar sekian. Mungkin nanti makanan-makanan lagi kalsium dan kaki kayak gitu. Dari ini kalau kita lihat otot 10 ya yang dijadikan satu, dipendol jadi satu itu jadi jaringan otot. Kita bisa, Anda misalkan punya daging digoreng atau direbus, Anda akan bisa melihat dipisahkan serabutnya. Itu terdiri dari yang penting kita gambarkan seperti ini. Nah, ini ada bagian-bagian yang biasanya kita sebut di komponen-komponen dari fisik daging itu seperti ini bagian-bagiannya ya. Ini ada kepala, ini bagian paha atas kalau di ayam ya, paha atas bagian depan. Nah, sandung lamur biasanya ada di sini. Kalau Anda masak apa semur atau apa ya, sandung lamur berarti daging yang ada lemak-lemaknya sedikit. Nah, sancan depan, daging iga di sebelah sini. Biasanya daerah-daerah yang kayak di bawah ini ya, perut ini lebih lunak ya. Karena kalau misalkan ada sandung lamur gitu biasanya makanannya itu wah menarik sekali gitu ya. Mengundang selera sekali karena di daging bagian orang memang mungkin menghindari yang ada lemak-lemaknya ya. Jadi, nah, biasanya di antara nah khas dalam itu letaknya di sini ya, khas luar di atas itu khas luar. Jadi khas dalam biasanya dia juga ya. Kalau kita lihat bagian-bagian ini yang mempunyai aktivitas yang besar, biasanya dia lebih keras dibandingkan bagian-bagian yang tidak mempunyai aktivitas. Misalnya di sini ya, iga itu juga kalau daging iga itu lunak ya. Yang keras itu ya di sini. Kenapa? Karena aktivitas dari bagian kaki untuk hewan-hewan ternak itu kan lebih besar dibandingkan dengan aktivitas bagian-bagian yang lain ya, yang lain mungkin hanya sekedar untuk mengunyah dan sebagainya, diam gitu. Tapi kalau kaki itu kan digunakan mereka untuk beraktivitas yang sifatnya itu menggerakkan tubuhnya kan ya, menyokong tubuh. Kalau ini sapinya gemuk itu kaki juga butuh tenaga yang besar ya. Kalau misalkan orang itu juga kalau orangnya gemuk sekali biasanya dia cenderung lebih ini tulangnya itu lebih cenderung ya, cepat ropos ya, kadang-kadang mudah patah ya, dia jatuh sedikit patah karena apa, karena juga harus membawa beban yang besar dari badannya, sementara tulang itu kan
pada umur tertentu tulang itu sudah tidak tumbuh lagi ya. Kalau tumbuh lagi ya semua orang jadi raksasa nanti mau tumbuh terus kan. Nah, itu jadi bagian-bagian yang dekat dengan ini biasanya lebih keras dibandingkan bagian-bagian yang ada di dalam ini ya. Nah, ini pembagiannya ya untuk hewan ternak. Nah, ini karkas ya. Karkas itu apa? Karkas itu bagian badan ya ternak yang setelah disembelih ya dikuliti. Tadi kan sudah nggak ada kulitnya ya. Dipisahkan kulit, isinya atau isi perut, jeroan ya, jeroan ada hati, ada ampela dan sebagainya, paru ya. Kemudian dipotong kakinya, kepalanya, terus dibelah sepanjang tulang belakang ya, dari lehernya kan kepalanya sudah hilang, dari leher sampai bagian ekor. Nah, belahannya nanti dapat dibagi menjadi dua bagian ya. Ada tulang belakang ke-13, masing-masing nanti disebut kuarter. Jadi kuarter itu seperempat gitu ya, seperempat. Kalau ayam itu kan juga gitu. Kalau misalkan Anda ya ayam biasanya bagian bawah itu ya paha, paha atas, paha bawah ya. Kalau kita beli di ayam goreng itu mau bagian dada atau paha karena hanya dibagi menjadi 4 kan. Jadi dibagi 2, sepanjang tulang belakang dibagi 2, kemudian bagian itu dibagi lagi menjadi 2 ya, atau kalau di ternak besar kuarter itu ya, kuarter sama sebenarnya ya, ternak Anda biar lebih mudah membayangkan ya. Jadi ada bagian dada, kalau dada itu biasanya ya sayapnya itu nempel ya, kalau ayam atau kalau unggas. Kalau ternak sapi berarti kalau bagian dada ya biasanya dagingnya lebih banyak ya. Kalau paha ya berarti ada tulang paha, paha atas, paha bawah itu ya. Itu kalau dibagi menjadi 4 kuarter nanti. Tapi kalau masih di pemotongan atau di penjual yang daging, kadang ada yang di ini masih panjang-panjang itu ya, yang tadi saya lihatkan dari mulai leher sampai ke kakinya yang bagian bawah itu sudah dipotong ya, kaki yang jadi itu nanti itu di namanya ada proses untuk didiamkan gitu, didiamkan ya agar daging itu berproses, rigor selesai, nanti akan menjadi daging yang mutunya lebih bagus ya, tentunya setelah ada proses penuntasan darah. Nah, bagian karkas ini kalau kita lihat ada paha, bagian lulur, nah, ram atau loin ini sebut lulur gitu. Kalau Jawa biasanya kalau beli di pasar tradisional lulur gitu ya, itu siloin atau ram atau rep itu iga. Ya, di dalam ini bagian-bagian yang lunak. Blade, neck, ya leher, bagian leher itu agak keras ya, leher itu biasanya lebih keras dibandingkan bagian-bagian yang ada di perut dan dada. Blade ini lengan, kaki yang di depan ya, terus bagian dada, brisket dan shin atau seng itu bagian kaki. Nah ini tadi ya menjelaskan bagian-bagian dari tubuh ternak tadi kalau dibagi-bagi. Jadi kita teruskan lagi kalau daging itu adalah potongan serabut ototnya yang sudah dipisahkan dari tulang. Kalau masih ada nempel tulang ya banyak sampai tulang iga misalkan itu namanya karkas ya. Tetapi kalau kita misalkan beli daging iga yang enggak lazim disebut karkas. Jadi karkas itu berhenti sampai kuarter. Ini pengkelasan daging ya. Kalau kita lihat secara karakteristiknya dan ciri-cirinya, daging itu nanti ada pengkelasan menjadi 3. Tidak hanya daging yang di
dibagi-bagi atau dikelas-kelaskan seperti ini, tetapi misalkan biji-bijian ya sampai tembakau, misalkan apa itu semuanya selalu ada kelas-kelas seperti ini ya, kayak kopi, teh ya, itu juga ada mutu 1, mutu 2, mutu 3. Nah, ikan pun juga kalau Anda lihat siaran televisi yang apa itu yang mancing tapi yang di luar negeri itu ya dapatnya ikan-ikan yang besar sekali ya dengan bobot kira-kira ratusan kilo gitu. Nah, itu nanti langsung dibawa ke, kalau di sini apa ya disebutnya ya, apa itu, TPA, tempat penjualan, TPI, tempat apa tuh, TPI ya. Di TPI itu tempat penjualan ikan loh. Biasanya ada di ini ya, di kayak dekat pantai gitu. Nah, TPI itu mereka akan membeli, kalau di luar ya, ditimbang dulu, nanti akan dilihat sampel dagingnya ya, pakai alat yang kayak ditusukkan gitu, kayak pipa kecil, depannya runcing, ditusukkan, kemudian nanti dagingnya itu ada di dalam situ ya, nanti dilihat, dikeluarkan itu jadi kayak panjang gitu, nanti akan dilihat komposisi daging, komposisi lemak ya, apakah komposisinya itu sesuai dengan standar. Nah, nanti akan dikelaskan mutu 1, mutu 2, mutu 3, kemudian diberi harga ya. Nanti ini saya beli dengan harga sekian gitu. Semakin bagus itu ikannya, komposisinya akan semakin mahal, berarti mutunya ke mutu 1 ya. Seperti itu. Kalau di Indonesia mungkin nelayan-nelayan kecil belum ada kayak gitu ya. Hanya besar kecilnya ikan, kemudian berapa beratnya, nah itu yang dihargai, artinya berapa kilo itu, tapi besar-besar apa kecil-kecil mungkin hanya seperti itu. Kalau di luar sudah lebih bagus ya, mereka beli itu sudah, karena di sana itu nanti masuk ke yang bagus-bagus itu langsung masuk ke pabrik pengolahan ya, sudah ada channelnya, sudah ada, nanti ini mesti langsung masuk ke sana, langsung masuk ke sana seperti itu. Nah, pada mutu 1 ini karakteristik daging ya. Dagingnya warnanya khas ya, daging segar itu tidak ungu, tidak, tapi merah segar ya. Yang kedua juga, yang ketiga juga mutu 1, 2, 3. Ini intinya ini adalah daging yang masih segar ya, daging segar. Baunya aroma khas daging segar juga kalau ini ya. Penampakannya kering. Kalau mutu 2 itu misalkan agak lembab, mutu 3 basah. Basah itu bisa dua macam, misalnya daging yang atau sapi yang melalui proses sapi yang gelonggongan tuh, sapi gelonggongan. Nah, itu bisa saja dia dagingnya itu basah. Jadi saya cerita ini karena dulu bule saya itu jual daging kambing ya di Johar, pasar Johar dulu waktu saya kecil itu kadang-kadang saya ke pasar gitu ya, ibu kemudian ini kok yang jadi ada orang-orang yang jual itu kalau di pasar, kadang sebagian mereka misalkan motongnya berapa, 4 atau 5 gitu ya, 1 dipotong di rumah pemotongan, yang 4 dipotong sendiri. Kenapa seperti itu? Karena memotongkan ternak itu bayarnya juga lumayan gitu ya, harus berbayar kan, mahal kan di sana. Kalau di rumah potong, aturannya itu semuanya di rumah potong. Karena apa? Karena untuk menghindari kalau penjual itu sakit yang tidak sehat atau bahkan daging yang sudah mati mungkin. Nah, tapi kalau di rumah potong itu harus ada syarat diperiksa dulu ya, pemeriksaan antemortem, pemeriksaan sebelum
dipotong, sebelum disembelih. Jadi dipastikan dulu, di sana ada dokter hewannya, dipastikan bahwa daging yang akan dipotong itu sudah sesuai, ya. Jadi memang ada dokter-dokter hewan yang memang ditempatkan di rumah-rumah potong. Bahkan dokter hewan ada juga yang jadi lulusan kedokteran hewan yang di kerjanya itu ditempatkan di tempat kayak apa ya, penjualan daging gitu ya, penjualan daging yang sudah besar, motongnya itu banyak sekali. Misalkan ini saya cerita dari temannya anak saya itu, dia lulusan FKH, dokteran hewan. Ternyata kerjanya itu jadi ada tempat menjual daging yang tidak hanya daging besar, ternyata unggas pun ada ya. Pemotongan ayam yang dia itu suplai ke misalkan daerah Jakarta gitu ya. Jadi banyak sekali yang jadi untuk memastikan kalau tempat-tempat seperti itu untuk dia mendapatkan izin mungkin ada persyaratan tertentu. Salah satunya harus ada dokter hewan. Nah, sehingga mereka mempunyai tenaga dokter hewan ya yang nanti memeriksa ternak-ternak atau unggas yang sebelum dipotong itu. Nah, jadi ada beberapa yang kalau daging-daging yang kadang di gelonggong itu dimasukin air dalam jumlah banyak, bukan air matang atau apa yang layak minum gitu ya. Kadang air apapun digelonggongkan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk biar dagingnya itu pada saat penimbangan kan masih dijual ya. Pada saat penimbangan itu pesannya itu berat. Karena harga itu kan sesuai dengan berat. Kalau ternak itu kita misalkan mau korban gitu ya, ini daging bobotnya, yang bobotnya sekian, kira-kira harganya sekian, bobotnya sekian, harganya sekian. Itu dilihat dari bobotnya. Sehingga kadang-kadang penjual itu ada yang tidak jujur ya, dia mungkin membuat biar bobotnya tinggi, harganya menjadi tinggi dengan dia memasukkan air dalam jumlah yang banyak, karena tidak pakai gayung atau ini, tapi langsung diselang gitu ya, masuk ke dalam perut seperti itu. Dampaknya apa? Yaitu dagingnya kelihatan basah. Nah itu kalau di pasar biasanya tidak digantungkan daging itu ya, ada penjual-penjual tertentu yang memang dia memisahkan, ada yang digantung, ada yang ditaruh di meja-meja. Biasanya ditaruh di meja itu agak basah gitu ya. Kalau yang digantung mungkin yang saya sampaikan tadi, ada yang dipotongkan di rumah pemotongan, itu mereka sudah pilih benar-benar hewan yang sehat, yang bagus ya, yang tidak digelonggong. Nah, itu dibawa ke rumah potong. Nah, di rumah potong nanti ada stempelnya itu, ya bagian tertentu itu distempel rumah potong. Artinya daging ini dipotong di rumah potong gitu ya. Nah, kalau di pasar saya ingat waktu dulu saya sering ikut ibu saya ke pasar, itu ada kadang-kadang seperti sidak gitu dari rumah pemotongan. Ya, kalau dulu di sini itu daerah Kedurungan atau Kabluk itu ada. Nanti kalau ada sidak itu langsung yang tidak dipotongkan di rumah potong itu diumpetin gitu ya. Kalau ini saya lihat dulu yang tidak dipotongkan di rumah potong langsung siap-siap dagingnya diumpetin di dalam. Jadi biasanya di bawah meja itu ada kotaknya, diumpetin di situ. Yang ditaruh di atas meja itu ya yang ada stempel-stempelnya. Karena kalau sampai ketahuan nanti itu diambil oleh petugasnya itu. Seperti itu ya, apalagi kalau ini basah. Nah, kalau yang digantung itu yang basah, artinya netes-netes gitu kadang-kadang airnya, karena kan pada saat daging unggas atau ternak itu sudah mati, ya daya ikat airnya sudah rendah kan, proteinnya sudah tidak bisa lagi berfungsi untuk apa itu menyimpan gitu ya. Jadi
Anda sudah praktek juga ya, WHC atau water holding capacity-nya itu rendah, sehingga kelihatan nanti netes-netes. Nah, itu kalau dimasak itu langsung kayak dagingnya itu kayak jadi kecil gitu. Nah, daging sekilo itu jadi ya, cuma sedikit. Kalau kering, biasanya dimasak tidak terlalu banyak mengkerutnya. Itu penampakannya. Kalau kekenyalannya, biasanya daging itu kenyal. Ya, kalau kenyal berarti masih bagus itu mutu protein ya, daging atau yang membentuk serabut otot itu kan protein. Nah, kalau yang mutu 3 berarti sudah lembek, mungkin sudah bisa turun mutu ya, atau daging sudah dalam kondisi tidak segar. Nah, ini marbling. Marbling itu lemak ya, lemak biasanya lemak intramuskular yang ada di antara jaringan otot. Jadi ada sedikit-sedikit kayak gini, ini mutunya bagus ya. Biasanya kalau orang jalan tuh di dalam sini ada putih itu bagus ya mutunya. Jadi kalau putih-putih itu lemak, tapi tidak terlalu banyak. Nah, itu marbling. Nah, ini jadi butiran lemak yang terlihat ya, bisa kita lihat menyebar gitu ya. Ada bagian tertentu itu yang kadang di paha atas kalau di sapi itu nanti ada bagian-bagian yang tengah-tengahnya itu ada putih kayak gitu, itu bagian lemak ya. Jadi tersebar di jaringan otot daging. Nanti pada saat dimasak daging marbling ini akan mencair ya, setelah dipanaskan gitu, apalagi ini digunakan untuk stick-stick itu, oh itu sangat menarik sekali ya, rasanya itu apa ya, juicy ya. Jadi kalau chef masak itu dia melihat tidak terlalu kering, tapi tengahnya itu kalau kita nggak biasa ya mengkonsumsi daging yang tengahnya agak masih merah gitu. Tapi kalau masakan internasional yang mahal-mahal, biasanya tengahnya itu daging itu masih agak merah, bukan mentah, tapi ya matangnya itu tidak terlalu kayak kita masak gitu ya. Jadi kalau kita nggak biasa ya agak jijik itu. Jadi ada rasa apa ya, juicy itu kayak kita ini basah gitu, berair gitu ya. Nah, ini marbling ini juga berperan untuk meningkatkan keempukan daging. Jadi kadang dia meleleh gitu. Kalau itu buat sate enak sekali. Ya. Nah, marbling ini lebih tinggi pada sapi yang diberi makanan grain ya, biji-bijian gitu, daripada yang dikasih makan rumput-rumputan. Karena kita tahu biji-bijian itu selain tinggi protein pasti juga tinggi lemak ya. Kalau pakannya rumput saja itu kan pasti yang tinggi adalah serat. Nah, daging yang marblingnya banyak biasanya dia lebih empuk ya. Kalau kita ini di resto yang itu lebih bercita rasa gitu ya. Cita rasanya itu lebih, ya itulah daging ya, itulah daging, tidak sepo. Sepo itu tahu daging saja yang tidak ada marblingnya itu tidak enak, rasanya sepo. Rasanya apalagi kalau diolahnya itu dengan misalkan di presto lama gitu ya, jadi empuknya itu enggak enak lagi gitu ya, tidak ada kenyalnya. Kalau marblingnya hanya sedikit itu ya lemaknya, kandungan lemak tentunya ke kalori ya, kalorinya lebih kecil, tapi untuk diet tertentu tentu ini yang dibutuhkan ya. Jadi tergantung dari kondisi yang mengkonsumsi. Nah, ini adalah tahap pemotongan hewan. Jadi tahap pemotongan hewan ini dilakukan secara urut, tidak boleh dibolak-balik ya, tidak boleh dikuliti dulu. Saat belum disembelih dikuliti dulu ya nggak boleh. Jadi yang pertama adalah
pemeriksaan antemortem. Antemortem itu sebelum disembelih. Ya, makanya harus diperiksa. Syaratnya apa? Berarti yang memeriksa siapa? Ya yang tahu, ya, yang kompeten di bidangnya siapa ya? Dokter hewan gitu ya. Artinya kadang-kadang di kita itu kalau masih hewannya masih sehat gitu, nggak mau nyembelih. Nanti pada saat hewannya sakit itu disembelih. Malah kan kebalik ya, yang disembelih itu harusnya hewan yang betul-betul sehat. Nah, seperti sekarang ini ada penyakit hewan berkuku belah ya, kayak sapi gitu. Itu PMK itu penyakit mulut dan kuku. Jadi banyak sekali diderita oleh sapi. Dan ini penularannya sangat-sangat cepat gitu. Ya, sangat-sangat cepat. Di Indonesia ini sudah mulai beberapa daerah sudah mulai menghentikan masuknya daging-daging dari luar, ya, karena khawatir nanti terjadi kontaminasi silang mungkin dari luar penyakit itu masuk ke Indonesia. Nah sekarang ini makanya ini menjelang Idul Adha mungkin juga harus lebih dipikirkan bagaimana panitia kurban itu bisa memilih hewan yang betul-betul sehat, tidak menderita penyakit PMK tadi itu ya kan sekarang. Ini saya lihat di beberapa tempat tuh sudah banyak sapi-sapi gitu. Takutnya satu kena tuh mudah sekali menular penyakit mulut dan kuku. Itu penularannya cepat, tetapi jadi kemarin saya sempat ikut webinar itu tentang PMK ini. Jadi itu seharusnya kalau ada sapi yang kena PMK itu tidak menular ke manusia, enggak, tetapi ya antar hewan. Sehingga kalau sapi itu sakit, ada bagian-bagian yang ternyata ya harus dihindari gitu ya. Misalnya kepala itu jangan dimakan sama kaki. Ya, kenapa kepala dan kaki? Karena penyakitnya itu di mulut dan kuku. Nah, kalau di bagian-bagian tengah, perut dan sebagainya, itu oke silahkan ya. Tapi kan yang namanya kurban biasanya kepala itu juga jadi rebutan ya, atau kepalanya itu jadi milik yang memotong dan sebagainya. Jadi mungkin harus panitianya itu harus betul-betul memeriksa kondisi sapi yang akan dibuat untuk hewan kurban. Ya, jadi pastikan dulu. Kadang-kadang saya pernah lihat orang lari-lari gitu di rel kereta, ternyata ada yang itu kambingnya itu kelindes kereta, itu langsung potong-potong ya, padahal kan itu sudah mati. Kalau kambing sudah kelindes kereta nggak mungkin masih hidup ya, mesti mati. Kalau mati kan berarti yang dipotong adalah bangkai, karena nanti bagian-bagian misalkan darah itu udah nggak bisa lagi tuntas. Ada bagian-bagian yang ada bagian-bagian yang mungkin ya kambing itu mati ya, di bagian-bagian tertentu itu mikroorganisme pembusuk bekerja berkembang biak lebih cepat ya, bekerja cepat sehingga mutunya itu sebentar saja sudah turun ya. Tapi prinsipnya adalah kita tidak boleh mengkonsumsi babi bangkai, maaf. Ya, meskipun dia ini baru saja mati ya, pokoknya mati itu namanya bangkai. Jadi kita bukan menyebut daging tapi bangkai. Ya, setelah diperiksa diistirahatkan dulu ya, agar apa? Agar cadangan glikogennya itu tidak turun. Kalau daging itu cadangan glikogennya turun karena misalkan kelelahan ya, lelah itu berarti aktivitas fisik banyak, glikogennya akan rendah. Nah, nanti kalau glikogen rendah, daging itu mutunya menjadi cepat sekali turun. Ya. Nah, jadi ada proses fisiologis dalam tubuhnya yang kalau glikogen turun, ya. Kalau hewan mati itu kan respirasi menjadi anaerob. Nah, nanti ada beberapa bagian-bagian yang mempercepat untuk penurunan mutu.
Setelah diistirahatkan, kemudian hewan itu sebaiknya dibersihkan dulu dari kotoran ya, kayak dicuci gitu, dimandikan ya, dimandikan dulu sebelum dipotong, dimandikan, ditimbang kalau ini dibutuhkan data yang terkait dengan misalkan penjualan dan sebagainya. Ya, setelah itu dipotong. Pemotongan itu harus sempurna, memotong 3 jalan ya. Jadi jalan darah, jalan nafas, dan jalan makanan. Bukan berarti dipotong del gitu ya, sampai kepalanya gelundung, enggak. Tapi 3 jalan itu terpotong sempurna. Ya, kadang-kadang kalau ayam kita bisa melihat di pemotongan ayam itu bagian ini tidak dilakukan dengan sempurna. Saya pernah memberi tugas mahasiswa untuk membuat video pemotongan ayam. Ternyata caranya itu 5 ayam ya jadiin satu gitu, dipegang pakai tangan terus cicit gitu. Langsung itu. Enggak satu-satu ya, satu dipotong, tuntaskan darahnya enggak. Jadi cuma tergores pisau gitu. Langsung dilempar ke air panas. Nah, kan yang seperti itu darah belum tuntas sempurna. Ya, kemudian matinya itu mati karena air panas itu, karena direndam air panas itu. Jadi bukan mati karena disembelih. Pada yang seperti itu berarti kita bisa kalau secara syariah itu bukan daging yang halal ya. Saya pernah lihatkan video itu ke dosen Aika, itu ternyata itu tidak halal. Nah, kita tidak tahu persis yang beredar di pasar, yang kita beli, misal kita beli ayam potong, apakah juga seperti itu. Kadang-kadang saya melihat ada bagian sayap itu yang biru sekali. Nah, di situ itu sebenarnya kita bisa mencurigai hewan itu dipotong dalam kondisi sudah mati. Karena apa? Karena sebagian darahnya itu tidak bisa mengalir sempurna. Jadi ada yang ada di beberapa tempat yang biru-biru seperti itu. Nah, ini juga harus hati-hati ya kalau kita ingin mengkonsumsi betul-betul hewan atau karena produk-produk daging ini adalah produk-produk atau produk hewani ya, itu merupakan produk yang rawan ya, rawan dari hal yang tidak halal ini. Sementara kan kalau kita makan, kita harus yakin betul bahwa apa yang kita makan itu halal ya. Artinya kalau kita ragu-ragu ini halal apa enggak ya. Anda beli abon, misalkan abon sapi. Ya, dari mana kita tahu itu semuanya dari sapi? Apakah hendak dicampur daging tikus, apa campur daging babi, atau daging-daging lain yang lebih murah misalkan? Ya, karena sudah dalam bentuk yang kecil-kecil seperti itu. Nah, yang membuat kita nyaman ya kalau ada logo halal itu, logo halal yang memang betul-betul gitu ya, logo halal yang sesuai dengan aturan dari MUI atau pemerintah bahwa ya itu sudah ada audit halalnya, sudah betul-betul halal sesuai syariah. Tidak hanya halal yang tercetak di kemasan saja. Itu ya, produk-produk yang seperti itu. Nah, kalau daging ya kita harus pahami betul ciri-cirinya ya. Daging yang mungkin kalau unggas kita lebih mudah bisa dilihat ya. Kalau daging besar itu kan takutnya ya, kita harus beli di tempat yang benar-benar kita yakini mereka itu memotong atau menjual daging yang bagus. Nah, itu pemotongan. Setelah itu membentuk karkas ya. Jadi setelah pemotongan dipisahkan biasanya kepala dan kaki yang bagian bawah ya, batas lutut itu dipotong, dipisahkan kaki ini dan ekor. Kemudian dibalik ya untuk menuntaskan darahnya. Betul-betul tuntas. Jadi darah itu merupakan media tempat tumbuh kembangnya mikroba pembusuk dengan sangat cepat karena darah itu komponennya dia lengkap. Ya, menyuplai kandungan semua nutrisi semua zat gizi yang kita butuhkan itu kan larinya ke darah dulu baru disuplai ke semua yang membutuhkan. Ya, di hewan pun demikian.
Di ternak juga demikian, makanya darah itu tempat dia sumber protein, ya, lemak, vitamin, mineral, semuanya lengkap, air, dan yang dibutuhkan oleh ternak itu. Makanya darah itu lebih cepat busuk. Nah, kedua, jeroan biasanya lebih cepat busuk dibandingkan dagingnya, ya. Jadi darah harus dituntaskan secara sempurna. Setelah itu, jadi penuntasan tadi ya dengan dibalik biasanya. Setelah itu dikuliti, ya, pengkulitan, terus mengeluarkan organ dalamnya, ya. Nah, organ dalam ini dikeluarkan nanti berhubungan dengan daya simpan. Kalau di dalam itu masih ada organ-organ dalamnya, pasti mutunya cepat turun karena organ dalam pun demikian, ya. Jadi organ dalam itu juga kandungan airnya tinggi, semua komposisi gizi itu ada juga di sana sehingga lebih cepat busuk. Kemudian ditimbang lagi dan pemeriksaan karkas, ya. Nanti kalau itu bagus ini stempel, ya. Kalau itu di pasar mau dijual seperti itu. Terus dilayukan. Tadi yang gambar yang karkas gantung-gantung itu proses pelayuan, ya. Proses pelayuan biasanya dia pada suhu yang agak rendah, ya, suhunya itu seperti ya, di ruang pendingin yang dingin sekali itu sekitar 2-4 derajat Celcius. Kelembaban udaranya biasanya cukup tinggi di sana, ya. Itu untuk mendapatkan daging yang betul-betul empuk. Jadi dagingnya itu mutunya bagus. Ada proses pelayuan, ya. Jadi tidak langsung setelah ini dimasak gitu, ya. Jadi kalau di kurban itu kita tidak bisa, ya, sampai proses-proses ini karena pelayuan bisa sampai 24 jam. Nah, ini nanti jadilah karkas yang seperti ini. Nanti digantung-gantung ini separuh-separuh, ya. Makanya kakinya itu satu-satu kan. Nah, jadi sudah nggak ada kepalanya, ekornya sudah dipisahkan. Terus ini dilayukan. Ya, kalau saya nggak tahu kalau di sini mungkin di pabrik-pabrik atau yang memotong sendiri proses ini dilakukan, ya. Jadi ada ruangan yang dia suhunya itu sekitar 4 derajat. Nanti daging itu akan dilayukan di sana. Ya, nanti untuk membentuk daging sapi yang betul-betul mutunya bagus, ya, empuk. Nah, ini salah satu perlakuan pendahuluan, ya, untuk mengawetkan daging itu adalah dengan cara goreng. Jadi goreng itu adalah proses pengawetan yang biasanya menggunakan garam-garam sendawa, ya, sendawa. Bentuknya itu bisa nitrat, nitrit, ada KNO2, KNO3, ya, Na nitrit, Na nitrat, terus tambah garam dan gula, ya. Jadi tujuan dari proses goreng, kemarin Anda sudah praktek belum, ya? Pada saat Anda praktek itu kan ada proses goreng, hanya karena dilakukan juga pas praktek itu, jadi tujuan kita melihat perbedaannya itu tidak bisa terlalu terlihat, ya. Biasanya kalau goreng itu sebaiknya misalkan besok praktek, sekarang beli dulu dagingnya, sebagian digoreng, ya, direndam dalam larutan sendawa itu, garam, gula, nitrat atau nitrit pada komposisi tertentu, ya, direndam di sana, kemudian masukkan kulkas. Besoknya diambil, terus dibandingkan dengan yang belum digoreng. Ini nanti direbus, ya, bareng-bareng direbus, yang satu digoreng, yang satu tanpa digoreng. Nanti akan kita lihat coba warnanya seperti apa, ya. Tentu warna yang digoreng itu jauh lebih bagus, lebih kelihatan merah segar dibandingkan yang tanpa direndam pada larutan sendawa itu, ya. Kalau tidak direndam pada larutan sendawa, pada saat kena panas direbus akan terbentuk methioglobin, itu warnanya coklat biasanya. Untuk produk-produk tertentu tentu kurang menarik, ya. Jadi tujuannya adalah yang pertama tentu pengawetan,
Nitrat nitrit itu berfungsi untuk mengawetkan. Yang kedua adalah mempertahankan warna, ya, warna. Jadi untuk produk misalkan dendeng, ya, kemudian apa itu kornet, ya, tentunya kalau warnanya itu kemerah-merahan itu akan lebih menarik. Nah, kalau tidak dilakukan proses curing, biasanya akan muncul warna yang coklat, ya, warnanya coklat. Yang ketiga tentu saja meningkatkan cita rasa, ya, terutama karena ada garam, ada gula di sana, sedikit banyak menambah cita rasa, ya, meningkatkan cita rasa daging itu sehingga menjadi lebih bagus dibandingkan yang tanpa diberi gula garam. Jadi ini tujuan dari proses curing. Biasanya dilakukan semalaman gitu, ya, tergantung berapa bahan yang digoreng. Misalkan semalam, kemudian menyimpannya di suhu rendah, bukan beku, ya, suhu rendah. Nanti besoknya diolah, kemudian akan tampil daging yang warnanya lebih cantik. Ini, ya, ini mekanisme proses curing. Garam, ya, ini pengawet. Garam sebagai pengawet juga, tetapi kalau konsentrasinya rendah, ya, proses pengawetan juga tidak terlalu optimal, ya. Ini sebagai pengawet, bisa menghambat pertumbuhan mikroba, ya, garam, dan menambah aroma atau cita rasa atau flavor, ya, cita rasa terutama. Kalau aroma mungkin ya tidak terlalu, ya, cita rasa, rasa, nah, garam. Kemudian nitrat nitrit. Nah, ini membentuk nitroksida, ya. Nitroksida itu jadi dia akan bereaksi, nitrat nitrit itu bereaksi dengan pigmen daging, kemudian membentuk nitrosomioglobin. Mioglobin itu adalah pembentuk warna merah pada daging. Kalau pembentuk warna merah pada darah kita sebut hemoglobin, ya. Jadi kalau mioglobin itu pada daging, merahnya itu mioglobin. Nah, kalau bereaksi dengan nitrat nitrit disebut nitrosomioglobin, itu warnanya merah cerah gitu, ya. Tapi kalau tidak ada proses itu, mereka bereaksi dengan panas terbentuk matte mioglobin, warnanya coklat. Kemudian sukrosa. Nah, sukrosa ini atau gula, ya, yang semuanya biasanya menggunakan komposisi tertentu, ya, garam berapa, gula berapa, nitrat nitritnya berapa. Nah, gula ini berfungsi juga untuk membantu garam dalam membentuk rasa. Jadi perpaduan antara gula dan garam itu akan membuat rasa daging itu menjadi semakin menarik, ya, meningkatkan cita rasa itu. Selain itu juga kalau gula itu sebenarnya kalau dalam konsentrasi yang tinggi dia bisa mengikat air, ya, fungsinya. Kayak garam juga, tapi pada proses sendawa ini kan gulanya tidak terlalu banyak juga, ya, konsentrasinya tidak tinggi sehingga tujuan itu bukan sebagai tujuan utama. Tujuan utamanya ya untuk meningkatkan cita rasa. Kemudian bisa juga digunakan angka biasanya. Angka itu beras yang difermentasi, ya. Red fermented rice. Jadi fermentasi beras yang nanti Anda bisa lihat kalau di swalayan mungkin ada, terutama yang kayak misalnya gelail gitu, ya. Itu lengkap di sana, mungkin bisa dilihat ada angka. Ya, biasanya untuk pengobatan bisa, ya, atau dicampurkan pada saat curing ini dia bisa menjadi apa, ya, kalau ini penurun kolesterol beberapa Anda bisa searching, ya, angka itu fungsinya untuk apa saja, ya. Di orang jual-jual jamu Cina pasti ini Anda bisa ini ditemukan, ya, angka. Nah, itu juga biasanya
digunakan sebagai pewarna merah alami ya, misal pada daging gitu yang direndam pada larutan goreng tambahi angka itu bisa menjadi lebih merah gitu. Nah, nanti apakah boleh digunakan? Boleh ya, ini kan hanya dari beras yang difermentasi ya, warnanya itu bagus sekali, merah sekali gitu ya. Nah, ini untuk memperbaiki warna juga pada daging. Ini kira-kira yang terkait dengan materi daging. Ada yang izin bertanya, Bu. Silahkan. Batas penyimpanan daging di dalam freezer itu kira-kira berapa lama ya, Bu? Biasanya kan kalau Idul Adha stok daging itu banyak dan bahkan penyimpanan daging itu bisa hampir 1 sampai 2 bulan gitu. Terus apakah penyimpanan daging terlalu lama di freezer itu menurunkan kandungan gizi dari daging tersebut atau tidak ya? Oke, ya. Bagus sekali. Lama kira-kira penyimpanan daging di freezer. Jadi penyimpanan daging di freezer sebenarnya bisa sangat lama. Misalnya 1 tahun pun bisa kalau dengan catatan freezer itu tidak mengalami naik turun suhunya. Ya. Jadi suhunya itu harus konstan. Kalau ada suhu kadang-kadang, apalagi kalau misalkan di rumah listriknya itu tidak kuatnya yang tinggi, dia sering jeglek-jeglek misalnya ya. Ini nyalakan sanyo, jeglek, nyetrika nanti jeglek, kan itu mati-mati terus berfluktuasi suhunya. Nah, itu yang merusak produk-produk yang kita simpan di almari pendingin sehingga mutunya akan menjadi turun. Karena pada saat lampu mati, itu apa yang kita simpan, misalkan daging ya, kita simpan di sana sudah dalam kondisi yang membeku, itu akan terjadi pelelehan, thawing ya, dia terjadi proses thawing, penyegaran atau kristal esnya itu luruh. Nah, di sanalah nanti akan terjadi suhu yang tinggi ke arah suhu normal atau suhu yang bisa dicapai oleh mikroorganisme itu untuk berkembang biak. Pada saat mikroorganisme itu mampu tumbuh di sana, kan ada mikroorganisme yang juga tahan dingin ya, artinya pada kondisi dingin yang tidak terlalu ekstrim dia mampu gitu ya berkembang biak. Makanya apalagi kalau mati lampu dalam waktu yang cukup lama, bisa 1 jam atau lebih, nah, apalagi berjam-jam ya, kita itu di sini kan kadang-kadang mati lampu sampai berjam-jam. Nah, itu kan kondisi freezer kita tidak lagi mampu untuk menjaga ya proses pembekuan itu tetap jalan, atau yang ada pada apa yang kita simpan tadi tetap terjaga gitu, sehingga pada saat luruh suhu itu akan ke arah normal, mikroorganisme berkembang biak. Nanti pada saat nyala lampu, misalkan listriknya nyala lagi, proses pendinginan atau pembekuan mulai lagi, di dalam tadi sudah terperangkap mikroorganisme dalam jumlah yang lebih banyak. Ya, meskipun pada saat nanti kondisi beku, mikroorganisme itu diam, tidak bisa berkembang biak. Tapi kan jumlahnya sudah lebih banyak, sehingga nanti pada saat kita gunakan sebagai bahan baku atau olahan-olahan tertentu, itu akan menurunkan atau mempercepat proses pembusukan. Itu yang terjadi. Yang kedua, apakah tadi bisa menurunkan kandungan zat gizi? Bisa ya, terutama protein dalam kondisi suhu yang ekstrim, rendah sekali, mungkin terjadi perubahan komposisi atau terjadi penurunan zat gizi tertentu yang akan rusak oleh suhu yang sangat ekstrim dingin itu ya, sehingga kalau itu diinginkan terlalu lama ya mungkin itu yang akan terjadi ya, di samping tadi kerusakan secara mikrobiologis karena suhu yang berfluktuatif tadi. Yang kedua adalah bisa terjadi penurunan zat gizi ya, terutama protein itu nanti dia
daya ikat air dan sebagainya akan turun. Jadi mutu dagingnya juga akan turun ya, karena mutu proteinnya turun ya. Dengan tadi kalau misalkan pendinginannya itu sangat-sangat ekstrim ya, sampai minus berapa, minus 70, nah kalau di kapal-kapal besar yang memang dia di tengah laut dalam waktu yang lama, pasti daging itu menjadi makanan yang utama. Biasanya mereka menyimpan dalam jumlah banyak dan itu bisa lama, bisa tahunan ya. Tapi suhunya itu sangat harus dijaga. Itu kalau kita hanya lihat, oh ini terus diolah gitu, ini sekali makan habis, ya mungkin tidak akan berimbas pada namanya rasa itu ya. Tapi kalau itu misalkan kemudian juga dibuat produk yang nanti juga akan lama lagi waktunya, itu yang bisa lebih diketahui, ternyata nanti produknya itu akan turun mutu lebih cepat dibanding dengan daging yang segar. Itu Mbak. Siapa tadi? Saya Bu. Baik Ibu, terima kasih. Ya, masih ada yang mau bertanya lagi? Cukup? Ya, sudah cukup ya, waktunya sudah lebih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ini memang yang hadir hanya 132 ya, berarti yang tidak hadir sekitar lebih dari 20 orang ya. Tolong nanti dicatat ya yang tidak hadir siapa. Kayaknya tidak pernah penuh ya kalau Zoom seperti ini. Oke, kita akhiri, nanti akan saya share materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu.